Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisya Suwardi, mahasiswi Universitas Esa Unggul Kampus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 202101011083. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber terkait kuliner di Indonesia dan juga untuk memenuhi syarat tugas pendidikan agama Islam yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Rohmat Romdoni. Baik, sekarang saya akan mewawancarai narasumber yang pertama. Assalamualaikum, saya Nisha Suwardi, mahasiswa Esa Unggul. Saya izin mewawancarai Bapak terkait kuliner di Indonesia. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, siap wawancarai. Oke, sebelumnya terima kasih. Izin bertanya, nama Bapak siapa? Abi Hasan. Oke, Abi Hasan. Saya panggil Abi Hasan gitu ya. Oke, Bapak sudah berapa lama berjualan di sini? Kalau di sini di Jakarta saya udah lama, hampir ada 7 tahun di Jakarta. Kalau di sini udah berarti 2 bulan di sini. Sebelumnya emang berjualan di mana Pak, kalau boleh tahu? Di Bekasi. Di Bekasi. Oke, kalau boleh tahu Bapak jualan apa ya? Bakso Malang dulu, bakso Malang, terus mie ayam juga. Kalau yang di sini saya jualannya itu mie ayam bakso, nasi pecel, gorengan, terus soto Lamongan. Oke, terus kalau boleh tahu berapa penghasilan yang Bapak dapatkan dalam sehari? Kadang ya hampir 1 juta, kadang 800, nggak tentu namanya jualan ya. Berarti kisaran 800 sampai 1 juta ya. Kalau keuntungan yang didapatkan dalam sebulan? Kalau sebulan untuk saya ini sih bisa antara 4 atau 5 ini, 4 jutaan atau 5 juta. Berarti dalam sebulan dapat 4 sampai 5 juta. Terus kalau dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 7 pagi sampai jam setengah 9. Oke, terus kenapa Bapak memilih untuk berjalan di daerah sini? Ya, karena di sini tuh pertama untuk lingkungan komplek, yang keduanya untuk perkantoran, dan ketiganya untuk anak-anak sekolah juga. Oke. Terus selama Bapak berjualan di sini, apakah ada pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanan di sini? Untuk selama ini sih alhamdulillah aman-aman aja. Artinya dari pelanggan itu nggak ada komplain, baik pelayanannya maupun rasanya alhamdulillah masih dijamin aman. Terus berapa jumlah pegawainya di sini, ada berapa kalau boleh tahu? Kalau untuk pegawai di sini ada 5 orang, laki semuanya. Oh, laki-laki semua ya. Terus kalau misalkan ini alamat lengkapnya di mana biar teman-teman bisa balik ke sini? Ini Jalan Mujair. Untuk lebih jelasnya dekat SD Al-Azhar ke depan. Oke, dekat LSD Al-Azhar, terus dibukanya dari jam 7 pagi sampai jam setengah 9 malam. Oke Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk wawancara kepada narasumber. Assalamualaikum, saya Anisya dari mahasiswa Esa Unggul Kampus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya angkatan 2021. Saya ditugaskan oleh dosen saya untuk tugas UAS mewawancarai beberapa narasumber yang berjualan seperti ini. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Siap, sedia. Oke. Kebetulan kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Mas Mus. Mas Mus. Sudah berapa lama Bapak berjualan ini? Kurang lebih sekitar 20 tahun. 20 tahun? Ya. Masya Allah, lama sekali. Ya? Bapak jualan batagor ya? Ya. Oke, kalau boleh tahu penghasilan yang Bapak dapatkan dalam sehari berapa? Penghasilan kotor atau bersih ya? Boleh kotor, boleh bersih, dua-duanya. Kalau kotor mungkin yang namanya jualan kayak gini kan ya tergantung ya, ada kata ramenya, ada sepinya. Jadi kurang lebih kalau lagi rame ya sekitar 400-500 itu kotor. Kalau yang bersihnya? Kalau bersihnya bisa diambil ya 200.000 lah per hari bisa bersih. Ya, terus kalau keuntungan yang Bapak dapatkan dalam sebulan? Kalau keuntungan itu tergantung ya, tapi kalau rata-rata gitu. Kalau rata-rata bisa sampai
sekitar 4 juta, tapi itu belum dikurangin untuk pengeluaran bulanan lagi. Kalau boleh tahu Bapak bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau buka standby dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 sore. 5 sore. 5 sore. Iya. Kalau untuk alamatnya di mana? Bapak berjualan di mana? Kalau untuk hari-hari ada sekolah kayak gini, kita standby di dekat sekolahan sih. Kayak gini ini kan lokasinya dekat sekolahan. Tapi jika pas hari-hari libur, hari weekend, kita paling keliling-keliling. Oh, jadi nggak kayak standby di sini terus Enggak. ya? Kalau hari libur kita terkadang lebih enak berkeliling karena terkadang kalau hari libur situasi daerah lokasinya kan kurang ramai. Terus kalau boleh tahu nih pertanyaan terakhir ya Pak, kenapa Bapak milih untuk berjualan di sini selain apa? Untuk karena lokasinya dekat sekolahan. Karena pertama kenapa di daerah sekolahan ya mungkin karena lebih ramai aja ya kalau pas hari-hari masuk gitu, bukan hari libur. Keduanya mungkin lokasinya dekat dari rumah juga. Oh, dekat tempat tinggal gitu ya Pak? Lebih enak juga, nggak terlalu jauh. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada wawancara kali ini saya akan mengambil judul Kuliner Nusantara. Kuliner Nusantara memiliki arti, yaitu makanan Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dari beberapa kuliner yang ada di Indonesia, saya mengambil atau mewawancarai narasumber yang berjualan mie ayam bakso dan batagor. Dalam persepsi Islam, makanan yang dikonsumsi tidak boleh sembarangan. Islam telah mengatur makanan yang boleh dan tidak bolehnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Makanan ini harus dilihat dari segi aspek yang halal dan thayyibannya. Dari hasil wawancara yang saya lihat tadi, para narasumber menggunakan bahan yang halal dan baik. Sekian hasil dari wawancara dan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.